Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali live di CP Sinar Jaya, Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 46 di Kota Bandung. Kali ini kita lagi sibuk mempersiapkan untuk pengiriman toner fotokopi SJ pastinya. Nah, di sini kita udah dikasih alamat ini ya. Ada beberapa alamat yang akan kita kirim untuk toner SJ, baik yang berfoil atau berbungkus putih maupun yang berbungkus silver. Nah, kalau untuk kemasan luarnya yang putih atau yang berfoil putih ini tulisannya merah ya, di sini dispesialiskan untuk khususnya buat Ira. Nah, kali ini kita akan kirim toner pertama ke Bapak Usmardi CV Aura. Bapak Usmardi di Jalan Letjen Suprapto nomor 181 Bengkulu. Ditunggu kedatangan tonernya, khusus toner putih 1 ton untuk Bapak Usmardi di Bengkulu. Nah, juga kita akan kirim ini pastinya masih ke langganan kita ya, Barasaki Bapak Bambang di Pak Bambang Zulmaheri ya, di Jalan Dewa Dalam 3 di Padang, Sumatera Barat. Nomor telepon terlampir. Rekan-rekan yang berada di wilayah Sumatera Barat, Padang khususnya, bisa pesan ke Barasaki. Juga kita akan pengirimannya ya, pengiriman sebanyak sama 1 ton juga untuk di Barasaki ya. Dan kita akan langsung mengirimkannya, memuatnya lewat armada kita. Nanti kita kirim ke ekspedisinya masing-masing yang ada di sini. Nah, juga selain ke pulau tadi, kita juga akan kirim ke wilayah Jakarta dan ke wilayah Cipayung, diantaranya ke Bapak Haji Anen. Pak Haji, ditunggu kedatangan tonernya. Untuk Pak Haji 500 kg segera meluncur ke Anen Stationery ya, yang pemiliknya pastinya Bapak Haji Anen di Jalan Raya Ragunan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ditunggu Pak Haji ya. Juga kita akan selain ke Bapak Haji Anen di Jakarta, lebih ke sana lagi ke Ciputat ya. Nanti lanjutkan ke Ciputat ke Ibu Weli. Ditunggu kedatangan tonernya Ibu Weli, toko sahabat Jalan Insinyur Juanda, Ciputat. Dan juga kita akan langsung ke toko Surya, masih di wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah Kota Bogor. Toko Surya Stationery Bapak Iwan di Robinson, depan Robinson ya, Cibinong, Bogor. Ditunggu kedatangan tonernya. Nah, di sini juga ada Pak Hasan kebetulan ya, lagi mantau untuk pengiriman toner ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sore sudah mau 4:30 ya. Ya. Nana masih di dalam, masih sibuk untuk pengiriman toner. Nah, kita juga alhamdulillah toner kita makin ke sini, permintaan juga makin banyak, dan kita baru aja sebulan yang lalu ya turun 2 kontainer ya. Nanti mungkin awal ini Agustus September ya, itu masuk lagi 40 feet lagi. Ya, jadi 22 ton yang silver, 3 ton yang putih. Ya. Nah, alhamdulillah dalam kondisi seperti ini kita terus meningkat penjualannya ya, karena saya sering ulang-ulang kenapa meningkat sedangkan pasar fotokopi kondisinya menurun. Yaitu peningkatan tadi adalah konsumen yang tadinya nggak pakai SJ, nah, karena merasa setelah dicoba merasa lebih menguntungkan, lebih irit, lebih memberikan kualitas kopian juga lebih baik, ke spare part juga lebih awet, lebih jarang ganti. Terutama yang orang fotokopi ya, paling ditakutin tuh apa? Kalau sudah harus bongkar developing.
Wah, kalau udah bongkar developing itu mungkin bagi seorang pemilik mesin atau mungkin sekaligus teknisi juga itu paling, kalau ngomong kasar itu paling menyebalkan itu. Benar. Iya. Kalau teknisi kalau udah ke bagian nguras developing itu paling belepotan, lama, dan waduh mungkin tuh tangan sampai kadang-kadang juga lecet ya. Betul. Ya, alhamdulillah yang pakai SJ ini, toner SJ ada yang sampai 20 tahun ya. Tidak pernah bongkar. 20 tahun tuh nggak pernah bongkar developing. Dan juga pengakuan beberapa konsumen yang tadinya tidak pakai SJ, dia setiap minggu ya, kadang-kadang hampir setiap minggu atau seminggu 2 kali itu harus membersihkan wire. Tapi kalau sudah pakai SJ, alhamdulillah dia bilang udah 3 bulan itu masih bersih. Ya, wire itu nggak pernah diganti. Nah, yang lebih hebat lagi adalah justru daripada ini tabel. Nah ini sekali lagi backlightnya. Ya. Ini tabel ini ya, jangan pikir ini buatan Sinar Jaya loh ya. Ini orang kalau nggak terima ya, merek lain kalau nggak terima, dengan pemahaman ini orang bisa menuntut Sinar Jaya melalui jalur hukum loh. Ya, makanya karena Sinar Jaya juga melek hukum ya, karena bukan baru bisnis ya, 35 tahun perjalanan kita ini, hasil perhitungan ini telah diuji melalui lab ya. Nah makanya, dan sini ada catatan harga dapat berubah sewaktu-waktu, karena harga ini ya, ini tabel ini juga harganya harga lama ya. Ini misalnya yang silver, ini tabel lama kan, sekarang kan 140 berapa? 145 ya. Ya, yang ini yang putih 147,5. Nah, kita dengan tabel lama aja dulu ya. Kalau pakai SJ, sekali lagi menggunakan yang silver ini, kalau hitungannya 1 kilo ini 140 dulu ya, 140.000. Nah, itu bisa menghasilkan 1 kilo ini 22.000 lembar. Jadi 140.000 bagi 22.000 lembar, 6,3 rupiah per lembarnya kosnya. Nah kalau pakai yang putih yang ini, nah itu jadi 142.500, ini harga lama ya. Dia 1 kilo bisa menghasilkan 30.000 lembar. Padahal testimoni dari beberapa konsumen itu bukan 30.000 lembar, itu 31 sampai 32.000 lembar. Kita ambil standar aja 30. Jadi 142.500 dibagi 30.000 lembar, per lembar kosnya itu 4,7 rupiah. Sedangkan yang lain harga lebih murah dari Sinar Jaya. Ada yang 110, ada yang 125 ya. Ada yang mungkin 145, macam-macam lah ya. Nah ini dengan pemahaman tadi, setelah karena mereka lembarannya sedikit ya, kalau kita kan 22.000 lembar nih 1 kilo, mereka tuh 1 kilonya ada yang 9.000 lembar, 12.000 lembar, 15.000 lembar, nah ada yang 17.000 lembar kan. Nah tapi dengan pemahaman tadi, nah ini misalnya satu contoh 110 dibagi 9.000, jatuhnya per lembarnya kosnya 12,2 rupiah. Kelihatan murah, tapi lembarnya sedikit. Makanya jatuhnya yang kita 6,3 rupiah per lembarnya. Ada yang sekali yang putih 4,7 rupiah per lembarnya. Sedang yang lain itu ada 12 rupiah, 11 rupiah, 9 rupiah, ya kan, 9,6, 8,6, ya ada yang 10,2, dan masih banyak yang ini. Ini yang biasa beredar di pasar ya. Makanya kalau dibilang toner SC mahal, kami harus mengakui memang lebih mahal ya kan. Cuman lembarannya yang jadi irit, jatuhnya paling murah, bukan paling mahal di antara semua toner yang beredar di pasaran, yang laku, yang agak punya nama gitu kan. Nah ini
hasil perhitungan ini telah diuji melalui lab. Jadi bukan buatan Sinar Jaya. Nah, terus ada orang begini, alah itu kan buatan Sinar Jaya. Itu kan bisa disetting, bisa di apa. Bro, ini bukan masalah disatang settingnya. Ini adalah standar. Ya, kalau kamu selalu ngomong mau bantah-bantahan, mau terus argumen, saya kembalikan lagi. Ini adalah daripada hitungan standar, bukan disetting. Ya, kalau ngomong lagi, kalau mau disetting lagi Sinar Jaya ini bisa lebih gila lagi loh. Bukan 22.000 lembar, bisa 24 sampai 25.000 lembar. Ini bisa 30, bisa juga 34 lembar, di 34.000 lembar. Kalau ngomong settingan, ini semua standar. Yang lain pun juga standar. Ya, ini saya memberikan penjelasan dalam pemahaman perhitungan lembaran. Tuh. Ya. Nah, ada hal lagi yang mungkin orang harus diperhatikan tuh, karena namanya orang dagang, dia berusaha untuk mencari keuntungan, tapi kadang-kadang tidak melalui jalan yang baik ya, yang tidak sportif. Nah, saya bisa memberikan satu contoh. Kita petoner, kita timbang di sini. Ada lampu, Mat, bisa lihat pakai HP. Coba. Pakai senter pakai HP, nanti kurang jelas. Silau nggak kalau pakai HP? Silau ya. Kalau ini jelas ya. Nah, ini dalam kondisi 0. Coba timbang. Sebelah sini ambil. 1028. Nah, 1028. Karena isinya tuh 1 kilo, foilnya 20 gram. Ya, berarti Ada lebih 8 gram. lebih 8 gram. Nah, terus yang ini yang foil putih 1027, 2627. 26. 26. Berarti kalau foilnya 20 gram juga, Ada lebih 6 gram. nah, ada foil nggak satu? Biar orang tahu berapa sih beratnya Gram foil ya bungkusnya ya. Karena kadang-kadang orang suka kurang paham. Nah, ambil ditekuk pakai solasi. Sedikit aja, nanti mengaruhi pemberat, karena ini gram ya hitungannya. Sedikit aja. Setipis mungkin asal nempel. Sedikit aja, jangan besar-besar. Nah, kami supaya fair ya, semua dalam dagang ini bukan sulap-sulapan, bukan akal-akalan orang. Nah, ini foil kosong. Lihat berapa? 20 gram. 19 sampai 20. 20 gram. Ya. Ya. Nah, jadi kita ini 19, tapi yang putih ini bisa 20 gram. Ya, yang putih karena dia sedikit lebih tebal. Jelas kan? 20. Ya. Jadi kalau tadi timbangannya tadi, nah, jadi kalau 20 gram 1020, ini berapa? 108 lebih 9 gram. 8 gram ya. Ya, 8 gram lebihnya. Bukan semuanya pasti 8 gram. Nah, ini ingetin ya, semua yang dengar takut nanti jadi salah paham. Kami hitungan yang benar, yang harus kami ngambil pemahaman tuh, yang disebut 1 kilo neto itu, berarti kalau 1 kilo 1000 gram dengan foil tadi 20 gram, berarti harus 1020. Ya. Nah, kalau kami lebih bisa 1021 berarti lebih segram. Ya. 1022 2 gram. 1033 3 gram. Yang jelas kita tidak kurang. Betul. Bukan berarti nantinya semua lebih tadi berapa gram? 8 gram. Ada yang 8, ada yang 6. Ya, ada yang 6, ada yang 3 gram, ya 2 gram, 1 gram mungkin, tapi nggak pernah di bawah 1020. Jadi jangan nanti diambil satu patokan. Nah, ini harus 1028, kan Pak Hasan edukasinya 1028. Enggak, saya nggak bilang seperti itu, karena gram namanya itu sedikit itu
ada setengah seperempat sendok aja kan udah bisa berpengaruh ya. Jadi kalau terus pas banget dengan tadi semuanya ukuran sama, itu nggak pernah terjadi. Yang penting dari toner Sinar Jaya tidak pernah kurang. Nah, hasil saya survei di lapangan ya, banyakan foilnya lebih besar daripada Sinar Jaya. Betul. Ya, lebih lebar, lebih besar. Tebal. Tebalnya tebal kebangetan. Lebih tebal juga. Rata-rata foil mereka tuh 25 gram sampai 30 sampai gram. ada yang 30 gram. Nah, kalau ini contoh ya, contoh. Kalau Anda timbang dengan isinya, dengan satu foil ini, hitung, misalnya 10 berapa? 1020 1000. Ya, 1 kilo pas. 1 kilo pas dengan foilnya. Ya. Itu berarti kurang 30 gram. 25 sampai 30 gram loh. Ya, itu harus dihitung. Ya, sekarang kalau misalnya harga 140.000 dibagi 1000 gram dikali 25 gram 3.500 rupiah. Kurang. Nah, kalau 30 gram berarti kan hampir 5.000 rupiah. Ya, betul. Itu kan harus dipahami. Jadi jangan Sinar Jaya mahal. Selalu pakai patokannya itu adalah dari harga pokok. Belajar untuk memahami banyak trik orang yang di luar tadi gembor-gembor harga murah, apalagi yang ada yang lebih ngaco lagi ya. Dalam kondisi sekarang dolar lagi fluktuatifnya lagi nggak menentu seperti ini ya, itu kok harganya bisa diturunkan. Bahkan yang lebih tidak masuk akal lagi tuh beli 1 karton katanya ada bonus. Ya, ada yang lagi pakai apa bahasanya tuh cashback. Ini dagang macam apa gitu. Dolar dalam kondisi naik, dia kok malahan harga diturunin. Patut dipertanyakan. Nah, perlu dipertanyakan kenapa gitu. Ya, kalau normalnya ya bukan diturunin kan, dolar naik ya harusnya ikut naik. Kenapa? Nah, tadi mungkin melalui dikurangin timbangannya. Ya, konsumen kan nggak perhatian. Atau mungkin juga kualitasnya diturunin. Tadinya kadar biji besinya lebih banyak, akhirnya ya untuk menekan harga biji besinya dikurangin, diganti sama lilin. Nah, dengan gantinya lilin, lembarannya akan makin boros. Nah, itu bisnis yang akal-akalan seperti ini. Sinar Jaya selalu jaga kualitas, ya termasuk tinta cair. Nanti ada satu hari, saya mungkin Sabtu akan mendemonstrasikan tinta dye Sinar Jaya. Tinta dye, bukan pigmen, dicelupkin ke air, ya, tidak seketika luntur. Iya. Jadi berapa lama lunturnya itu belum diriset sama kita. Cuman yang lain kalau tinta printer yang dye, begitu kamu perlu keluar dari printer, celupkan ke air, ya luntur. Langsung lebar semuanya. Ya. Nah, Sinar Jaya tidak. Nah, itu nanti kita buktikan di live selanjutnya. Nah, seperti laminating, kita jual yang bagus. Ini juga salah satu yang di laminating. Kamu bisa lihat hasilnya begitu menarik, bening, tebal, kilap, ya, dan tidak melengkung kalau ditaruh di meja, tuh, lurus. Nah, kita selalu jual yang barang-barang yang kualitas untuk melindungi hak konsumen, ya. Jadi konsumen tuh selalu kita protect daripada kualitasnya. Nah, makanya termasuk toner, ya toner. Ya, bagaimana toner itu kualitas? Ya, dia harus betul-betul bukan lilinnya yang banyak, tapi komposisi partikelnya, biji besi tonernya, itu semua lebih dominan, lebih banyak daripada, lebih banyaknya tadi biji besi toner, lebih banyaknya partikelnya ini segala macam, otomatis modalnya akan lebih besar.
Nah, jadi banyak orang mencari celah. Oh, Sinar Jaya mahal, saya jual yang lebih murah. Ya, otomatis kan dengan pemahaman tadi ya mainnya di situ. Nah, seperti satu contoh, kalian suka beli lotek? Ya. Makanan bumbu kacang? Ya. Nah, kalau yang loteknya yang enak, itu dia bumbu kacangnya lebih dominan. Ya, Yang terus mahalnya ya Pak ya? ya, Bahan yang mahal. dia paling itu kentangnya atau ubinya paling sedikit. Tapi karena untuk neken harga, ya otomatis dia ubinya yang banyak atau kentangnya yang banyak, kacangnya yang sedikit. Nah, rasanya juga beda. Nah, lotek sama. Namanya sama-sama lotek. Sama-sama lotek, tapi rasanya yang beda. Ya. Kualitasnya beda. Betul. Saya tolong, kalau Anda sebagai orang yang punya pendidikan, punya wawasan, punya pengalaman, belajar untuk memahami. Dalam bisnis ini, betapa orang mencari, menerobos di lubang jarum, dan upayakan untuk menarik konsumen ya tadi dengan cashback lah, dengan adakan bonus lah, hadiah lah. Ya, kadang-kadang ada yang ngadain undian, ternyata undiannya juga nggak ada pemenangnya lah, segala macam. Itu banyak yang lakukan seperti ini. Insya Allah Sinar Jaya memegang amanah ya dari konsumen, jaga kepercayaan dari konsumen. Saya selalu inginkan mempersembahkan barang-barang yang berkualitas, yang terbaik, sehingga konsumen juga diuntungkan. Bukan hanya Sinar Jaya aja yang untung, tapi yang harus kita pahami adalah kedua belah pihak harus untung. Ya, termasuk tinta printer, termasuk mesin. Bagaimana kita jual tinta yang bikin head orang jadi kuat, bikin head orang yang bisa tahan beratus-ratus ribu sampai 500.000, 300.000 lembar baru muncul penggantian head. Itu yang kita lakukan. Makanya sekali lagi Anda sebagai pembeli jangan hanya terbius oleh harga, diiming-iming harga yang murah, tapi sebetulnya bukan murah. Akhirnya Anda beli barang mahal. Ya, seperti contoh mesin. Oh, murah di online, murah di online. Ya, udahnya apa? Nanti headnya umurnya pendek, nanti tahu-tahu ada motor yang rusak, tahu-tahu nanti tangkinya yang masalah, tahu-tahu fleksi apanya, kabel fleksinya ada masalah, dan banyak yang seperti itu. Nah, akhirnya bukan murah, jatuhnya mahal. Belum juga dapat teknisi yang tidak bertanggung jawab, yang liar, yang akhirnya menjadikan mesin kamu tuh menjadikan ladang pendapatan. Ya, mesin diutak-atik, dalamnya dijualin lagi, wah itu banyak trik-trik orang seperti ini. Nah, sekali lagi, mesin, kenapa mesin printer kita bisa begitu booming? Karena orang nyadari pakai mesin yang powder itu, yang tepung toner itu jatuhnya bukan murah, jatuhnya tuh justru sangat mahal. Dari modal dasar aja dulu, modal dasar tinta 6 juta satu set. Kita tinta cair yang kita 600.000 lebih lah, 620.000. Bedanya 10 kali lipat kan. Itu baru dari itu aja udah kelihatan nyata-nyata. Sedang hasil tidak lebih baik daripada tinta cair SC, ya kan? Lebih parah lagi itu apa? Kalau mesin yang beredar itu mesin warna itu yang sifatnya pakai toner itu mesin bekas, bukan mesin baru. Namanya mesin bekas, kita nggak tahu ukuran daripada spare part tadi itu, tingkat keawetannya sampai di mana kan nggak tahu. Umur spare part nggak tahu. Namanya bekas barang dipakai. Sedangkan kami itu semua mesin baru semuanya. Ya, bukan mesin bekas, mesin baru semuanya. Jadi dia punya spare part kan bisa diukur. Nah, terus juga
kesungguhan daripada sinarnya memprotek mesin orang. Tidak ada yang namanya dalamnya dijual belikan, ditukar-tukar segala macam. Itu saya jamin, demi Allah Rasulullah, saya berani bersumpah, nggak ada lah kerjaan sinar yang semurah, ya semurahan seperti itu. Nah, ditunjang lagi para teknisi sini yang all out, tanggung jawab, selalu berusaha untuk mengurangi pembelian spare part daripada konsumen. Apalagi menyangkut head itu, kita selalu sangat-sangat concern, ya, berusaha untuk bagaimana head orang itu kalau masih bisa diperpanjang umurnya, kita perpanjang supaya terhindar dulu pembelian uang sampai 5-6 juta seperti itu kan. Nah, jadi inilah banyak yang mengundang konsumen, tapi sebagian konsumen tidak menyadari. Kadang-kadang dengan pola pikiran mereka, oh saya bisa dapat murah, saya beli bisa murah, toner juga bisa dapat murah, laminating juga bisa dapat yang murah. Nah, semuanya tinta cair bisa dapat murah. Kita satu botol seliter itu bisa sampai 40 sampai 50 ribu lembar. Ada testimoni dari konsumen 60 ribu lembar. Ya, tapi saya nggak rekomendasikan 60 ribu. Saya ambil patokan 40 sampai 50 ribu lembar. Bayangkan saja kalau pakai yang murah. Ya, yang murah, yang apa nama itu? Yang ya katakan mereka curah yang bikin sendiri. Itu mana bisa tahu itu berapa? Rata-rata mereka tuh 1000 lembar, ya, 10.000 lembar udah habis. Kita proteknya kayak apa? Coba yang saya lihatkan satu. Ini proteknya aja yang pakai vakum. Berlapis-lapis proteknya. Ini coba kalian lihat proteknya ini. Ini dari hologram, ya, kita buka. Ya. Nah, karena tinta kita bisa pakai untuk universal. Canon, HP, Brother, ya, Epson, Canon, Brother, bahkan plotter. Nah, udah mau buka ini nggak asal bisa dibuka. Ini ada hologram. Nah, hologramnya harus sobek dulu. Setelah kita buka keluar. Nah, ini udah keluar. Coba Anda lihat proteknya dari sini aja. Ini vakum. Tuh. Ini kedap udara. Ya, kedap udara. Nah, setelah ini di kedap udara, Pak Hari coba lihatkan ini. Ini ada daripada embossnya SJ. Nah, tuh ada emboss. Maka kalau Anda beli di luaran, ya, tidak ada emboss ini, itu perlu diragukan. Karena barang kalau bagus ditakutkan, ya, ditakutkan, bukan ngomong sudah pasti, ya, ditakutkan ada orang memalsu. Maka sebelum orang memalsu, saya protek dulu. Ya, dengan satu pemahaman ini, kalian bisa lihat ini vakumnya. Ya, ini kedap udara. SJ-ing, ya. Nah, terus juga daripada ininya juga. Bukan polos, ya. Oh, ada SJ-ing, semua ada. Tuh, bahan Sinar Jaya, itu semua ada. Ini menandakan apa? Kita protek barang untuk konsumen itu nggak main-main. Nah, hasilnya, kalau hasilnya jelek, nggak mungkin kami protek seperti ini. Ya, inilah edukasi ini sudah berulang-ulang saya, bukan baru satu kali ini, udah berulang-ulang. Supaya konsumen paham bagaimana saya melindungi hak konsumen. Bagaimana saya memprotek supaya konsumen dapat barang yang betul-betul berkualitas, yang bagus. Sedangkan kita memprotek ini semua tuh pakai uang. Nggak ada yang namanya memprotek tuh gratis, itu nggak ada. Kamu mau emboss ini, tuh harus ada mesinnya. Nggak ada mesinnya gimana mau ada emboss ini? Memang ditiup, ditiup keluar, Rahmat niup, nanti keluar SJ. Yang nggak pakai duit, Mat. Semuanya pakai duit. Kamu mau divakum begini, biar kelihatan benar-benar orang itu tahu bahwa ini benar-benar dari pabrik. Itu pakai uang juga, ada mesin vakumnya untuk ini. Semua pakai uang. Nah, kamu mau protek ini, ya. Nah, kenapa harus dibuka nggak di atas?
buka di sini. Karena kalau kita buka di atas, dikhawatirkan dus ini nanti dipakai lagi sama orang lain, diisi tinta lain. Padahal tulisannya SJ, hancurlah kita. Makanya kita dikasih dus yang dibuka di sini, di hologram dulu, ya segel, sebagai segel, supaya orang dibuka sekali ini, buat dus ini tidak bisa dipakai ulang sama orang. Ini tujuannya dibuka di sini itu, termasuk kecil-kecil itu semua pakai valvulator. Yang kecil-kecil coba lihat yang 003. Itu semua pakai valvulator. Nah, supaya orang nggak bisa digunakan lagi, ya. Nah, maka ini Anda punya mesin Canon, punya mesin HP, punya mesin Brother, punya mesin plotter, yang pokoknya Ecotank, itu semua bisa pakai SCI, ya, seperti itu. Nah, maka sekali lagi ya saya harapkan edukasi ini bisa memberikan wawasan, memberikan pemahaman dalam berbelanja. Bukan harga murah itu meyakinkan kamu tuh adalah menguntungkan. Tapi justru harga murah itu, apalagi kalau kalian ada cashback lah, ada bonus lah, ada diskon lah, segala macam. Sekarang Sinar Jaya kayak tinta fotokopi, kayak ini, boro-boro mau diskon kan, kayak untuk memberikan diskon sama orang, nggak didiskon aja, dikejar-kejar barang kita. Sampai ditunggu sampai ngejar-ngejar kontainer. Cepat masuk. Seperti ini tinta, boro-boro untuk didiskonkan. Ya kan, kita untuk dijual aja kita keteter kok. Termasuk laminating. Ya, termasuk laminating sekarang namanya kan kosong. Makanya sekarang ada yang beli sekarton, kasih dulu sepak. Beli 1 karton paling banyak 2 pak lah saya kasih. Itu nggak boleh beli sekarton. Kenapa? Perjalanannya terganggu ya Pak ya? Perjalanan ini nanti tanggal 20 baru bisa ada jalan dari pabrik. Lebih parah lagi apa? Sekarang peraturan di Indonesia tuh udah macam-macam. Dulu laminating asal kamu udah pesen ya udah. Sekarang nggak. Ada tim survei katanya dari Sukovindo Sukovindo ke pabrik survei. Nantinya kalau sana betul-betul memenuhi standar segala macam, baru tujuannya apa? Ya minta tambahan duit. 1 kontainer tuh kalau nggak salah tuh biaya pemeriksaan tuh 10 juta, nggak tahu berapa. Saya juga lupa lagi. Ya, itu padahal maaf gitu. Belum tentu juga ke pabrik dia periksa. Tapi persyaratannya import Indonesia untuk laminating itu harus ada melalui pemeriksaan melalui Sukovindo. Perlunya apa? Saya mau tanya. Perlunya apa? Itu kan bukan barang yang bikin orang dimakan dan bisa jadi racun, bisa mengganggu kesehatan orang segala macam. Ya udah, saya sendiri nggak ngerti lah. Ya apa gitu maunya ini? Udah macem-macem pajak, macem-macem aturan, ya kan, macem-macem prosedur ini, prosedur itu. Wah, bukan main. Sedangkan barang tersebut tidak ada yang namanya mengganggu lingkungan, kesehatan, apalah yang sifatnya atau dimakan itu akan membahayakan kesehatan segala macam. Kok mendadak harus seperti ini? Ini ada beberapa loh. Ini sama stiker kalau nggak salah. Stiker juga sama. Ada harus pengecekan dari Sukovindo segala macam. Aduh, susah. Nah, sehingga apa nantinya? Biaya jadi naik. Nah, biaya jadi naik ada 2 kemungkinan. Pengusaha itu naikin harga jualnya. Satu orang lagi mengurangi kualitas. Jadi kualitasnya bukan lebih baik karena dia ada cost yang dia harus bayar, dia kualitas dia diturunin. Nah, sedang saya daripada nurunin kualitas, ya saya ngomong aja ini ada biaya yang mungkin tambahan, ya apa naik mungkin 1 pak mungkin 1.000 perak atau 2.500 perak daripada saya ngurangin ketebalan, ngurangin
ke lem, kebeningannya, ya kan, kemulusannya. Kita nggak ada bintik satu pun kita. Ya, kita punya laminating nih. Tuh. Pinggir bisa lihat nih ya, lemnya tuh. Lurus semua, kilap semuanya. Nggak ada yang garis-garis apa segala macam, ada bintik-bintik, nggak ada. Kita punya ini. Daripada saya ngurangin ya, saya mendingan saya pertahankan kualitas ini. Nah itulah supaya konsumen paham, bukan Anda bisa beli murah itu berarti Anda pandai. Anda bisa beli murah itu berarti Anda tuh lebih menguntungkan. Enggak. Ya balik lagi, nama pengusaha dia selalu cari celah. Ya. Tinta harga dolar tidak turun, ya ngurangin dari timbangan, ngurangin dari kualitas. Timbangan nggak dikurangin, kualitas dikurangin. Tahu-tahu tingkat kehitaman kamu kurang. Nah, tahu-tahu tinta cair tadi isi airnya ditambahin. Ya tadinya misalnya sekian persen, tambahin aja airnya 5% lagi. Nah ini apa? Hasilnya kan tidak sebening, bright zaman dulu, setajam zaman dulu. Nah, tinta juga sama, ya dikurangin daripada biji besinya, tepung biji besinya, dikurangin partikelnya, apanya yang sifatnya jatuhnya diganti komponen, ya, sama lilin yang lebih murah lah, lebih apa. Nah, terus juga timbangan dikurangin, nah konsumen nggak pernah jawab kok. Makanya ada sebagian, saya ingatkan, mereka nggak berani tulis di sini. Neto 1 kilo, kita ketutup ya ini. Ada yang belum ditempelin nggak? Ada yang belum ditempelin, coba saya lihat satu. Ini kan ketutup bawahnya, netonya. Ini sih Pak, neto 1 kilogram. Nah, ini nggak ketutup. Oh nggak ketutup ya? Oh, 1 kilo neto. Nih 1 kilo neto. Ya, tinta cair juga 1 kilo neto. Kenapa? Mereka nggak berani tulis. Kenapa? Takut ada kontrol dari pelindungan konsumen itu apa? Ya? Perlindungan konsumen. Nanti takut ada di sana, dia dituntut nantinya. Berarti kamu menipu. Saya nggak takut. Kenapa? Lah saya nggak pernah ngurangin timbangan kok sama orang. Kenapa saya takut? Ya saya tulis aja neto. Memang neto. Kalian timbang aja. Kalian tadi lihat kan? Nah itulah bedanya orang dagang yang fair, orang dagang yang berani berhadapan dengan hukum. Karena saya tidak melanggar hukum, ya saya tidak takut hukum. Misalnya saya nyelundup, ya takut dong. Nah datangnya nanti tengah malam, atau mungkin lagi sepi. Nah, bagi saya mau jam berapa aja datang, saya takut apa? Itu legal semua, ada dokumennya, ada packing listnya, ada bill of ladingnya, ada daripada invoice-nya, ada pajaknya, ada pajak import barang, PIB, pajak import barang, ada resmi semuanya dari bea cukai. Saya perlu takut apa? Mau jam berapa aja, saya silahkan datang. Tapi kalau yang import, yang nyelundup, ya dia takut. Ya cari-cari kapan, kalau takut ada rahasia tengah jalan, nggak ada. Nah terus saya timbangkan daripada tinta cair segala macam, silahkan kamu ngadukan lembaga konsumen, silahkan. Saya nggak perlu takut. Kenapa? Lah memang saya nggak kurang. Itu kalau dagang fair itu selalu kita lapang dada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan demikian dari Pak Hasan. Sekarang kita akan langsung muat ya untuk tonernya, pengiriman toner ke berbagai wilayah. Yuk, armadanya sudah kita siapkan. Masuk Pak ini dulu kan, yang daerah ini. Ya, buka dulu.
Baik, demikian live dari kami CP Sinar Jaya di sore hari ini bersama Pak Hasan. Tadi sudah memberikan penjelasan ya mengenai toner dan barang-barang produk dari CP Sinar Jaya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.